Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Tiasa Harahap, NIM 2420-2052. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang logika dan himpunan. Nanti saya menjelaskan materinya menggunakan papan tulis ini ya teman-teman, agar teman-teman mudah mengikuti dan paham materinya. Nah teman-teman, yang pertama kita bahas tentang logika matematika dulu. Apa sih itu logika matematika? Logika matematika adalah cara berpikir kita untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan, apakah ia bernilai benar atau salah. Jadi tujuan utamanya cuma satu, yaitu menentukan suatu kalimat apakah ia benar atau salah. Nah, dalam logika itu sendiri ada dua jenis kalimat. Yang pertama ada pernyataan, yang kedua ada kalimat terbuka. Kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang sudah memiliki nilai kebenaran, apakah ia benar atau salah. Sedangkan kalimat terbuka yang belum jelas nilai kebenarannya. Nah, contoh dari kalimat pernyataan itu sendiri adalah Kota Medan terletak di Pulau Sumatera. Nah, pernyataan ini bernilai benar. Kenapa? Karena memang benar Kota Medan terletak di Pulau Sumatera. Dan ia juga termasuk pernyataan karena memiliki nilai kebenaran, yaitu benar. Contoh yang kedua ada 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, pernyataan ini juga bernilai benar. Kenapa? Karena nilainya memang benar. 2 tambah 2 sama dengan 4. Masuk kita ke contoh kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu tadi kan kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Misalnya kalimat yang mengandung variabel X dan Y. Contohnya X tambah 4 sama dengan 9. Nah, di sini nilai X belum kita ketahui. Kenapa? Katanya kan di sini X tambah 4 sama dengan 9. X belum kita ketahui nilainya berapa. Kita perlu mencarinya dahulu. Maka dia bukan termasuk pernyataan karena nilai kebenarannya belum jelas. Dia termasuk contoh kalimat terbuka. Terus ada lagi yang namanya negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran itu adalah kebalikan. Misalnya, suatu pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan kebalikannya, jika suatu pernyataan bernilai salah, maka negasinya adalah pernyataan yang bernilai benar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke bagian yang paling penting dalam suatu proposisi. Sebenarnya, proposisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada proposisi sederhana, dan yang kedua, ada proposisi majemuk. Proposisi sederhana adalah proposisi yang hanya memiliki satu pokok pikiran, sedangkan proposisi majemuk memiliki lebih dari satu pokok pikiran. Proposisi majemuk artinya gabungan dua buah pernyataan yang digabungkan dengan kata penghubung. Nah, kata penghubung itu sendiri dalam proposisi ada 4 macam. Yang pertama ada konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga ada implikasi, dan yang terakhir ada biimplikasi. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi artinya dan yang kita simbolkan dengan huruf V terbalik. Nah, aturan dari konjungsi ini, jika suatu pernyataan bernilai benar dan benar, maka hasilnya benar. Jika salah satunya saja salah, maka hasilnya salah. Apalagi keduanya salah, maka hasilnya salah. Jadi, yang dimaksud dengan konjungsi itu, jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Kata penghubung yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi artinya atau. Disjungsi ini kita simbolkan dengan huruf V. Aturannya, jika dalam suatu proposisi atau pernyataan salah satunya bernilai benar, maka ia sudah benar. Atau maksudnya, misalnya P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka nilainya benar. Nah, yang salah dalam suatu disjungsi itu
jika keduanya bernilai salah. Maksudnya, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka nilainya salah. Lanjut ke kata penghubung yang ketiga, ada yang namanya implikasi. Implikasi ini artinya jika dan maka. Nah, implikasi itu sendiri disimbolkan dengan tanda panah searah. Nah, aturan dari implikasi itu sendiri, jika P benar dan Q bernilai salah, maka salah. Selain dari itu berarti benar. Maksudnya, misal jika P benar dan Q benar, maka nilainya benar. Jika P salah dan Q benar, maka nilainya benar juga. Yang salah hanya jika P benar dan Q salah, maka nilainya salah atau hasilnya salah. Yang salah hanya itu aja. Kata penghubung yang keempat ada biimplikasi. Biimplikasi artinya jika dan hanya jika. Nah, jika dan hanya jika atau biimplikasi ini disimbolkan dengan tanda panah dua arah. Aturan dari implikasi itu sendiri, jika suatu pernyataan bernilai sama, maka ia bernilai benar. Maksudnya, jika P benar dan Q benar, maka hasilnya benar. Dan jika P salah dan Q salah, maka hasilnya benar juga. Kunci dari biimplikasi ini cuma satu. Jika keduanya bernilai sama, maka ia benar. Nah, itu dia 4 kunci kata penghubung. Jika kita sudah paham tentang 4 kata penghubung ini, tentunya akan mempermudah kita untuk mengerjakan suatu tabel kebenaran. Nah, teman-teman, kan kita tadi udah tahu aturannya nih. Sekarang kita masuk ke tabel kebenaran. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu agar kita mengetahui hasil akhir dari suatu pernyataan tersebut. Nah, jenisnya ada 3. Yang pertama ada tautologi, yang kedua kontradiksi, dan yang ketiga ada kontingensi. Nah, yang pertama kan ada tautologi. Tautologi ini maksudnya semua hasilnya benar. Nah, kalau kontradiksi sendiri kebalikannya, semua hasilnya salah. Dan kalau kontingensi itu ada benar, ada salah. Nah, di sini kita buat contoh P atau negasi P. Nah, untuk menyelesaikannya, tentunya kita membutuhkan tabel kebenaran. Di sini kita buat tabel. Kita masukkan P dan negasi P. Dan terakhir, ini soalnya P atau negasi P. Nah, di sini kita kasih nilai benar, benar, salah, salah. Ini kenapa hanya 4 ke bawah? Karena proposisi kita kan hanya 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kalau misalnya kita punya 3 proposisi, maka berarti 2 pangkat 3, berarti 8. Sini kita cuma punya 2 proposisi, jadi 4 ke bawah kolomnya. Di sini kita tinggal tentukan nilai dari negasi P. Ini kan negasi itu tadi artinya kebalikan. Berarti ini artinya kebalikan dari si P. Ini kan benar, berarti negasi P salah. Ini benar juga, berarti nilai dari negasi P dan salah. Dan di sini ada salah-salah, berarti nilainya adalah benar dan benar. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai dari P atau negasi P, atau P atau yang bukan P. Kalau aturan dari si diskusi tadi kan katanya kalau salah satunya benar, maka nilainya benar. Kita cari. Sini kan ada benar. P-nya benar, negasi P salah. Maka ini benar. Nah, di sini ada benar juga. P-nya benar, negasi P salah. Berarti dia benar juga. Ini juga ada benarnya, berarti benar, benar. Nah, dari sini
hasil akhirnya kan benar semua. Berarti hasil akhirnya tautologi. Tautologi kan tadi artinya jika hasilnya semua benar, maka hasil dari P bukan negasi P sama dengan tautologi atau benar semua. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi kedua, yaitu himpunan. Himpunan adalah kumpulan suatu objek yang berbeda dengan jelas menggunakan aturan untuk membuktikan apakah suatu anggota itu termasuk atau tidaknya dalam suatu himpunan. Nah, himpunan itu sendiri kita simbolkan dengan huruf besar. Kalau proposisi tadi kan dengan huruf kecil ya, kalau himpunan itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, cara membuat himpunan itu sendiri ada 3 cara. Yang pertama ada yang namanya enumerasi. Maksudnya itu mendaftarkan anggota-anggota dari suatu himpunan itu sendiri. Nah, yang kedua, melihat dan menilik karakteristik dari himpunan tersebut. Misalnya itu himpunan pendidikan matematika semester 4. Dan yang terakhir ada menotasikan. Artinya himpunan itu harus jelas, tidak boleh ambigu. Nah, untuk operasi dalam himpunan itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama namanya gabungan, yang kedua irisan, yang ketiga selisih, yang keempat komplimen, dan yang kelima operasi jumlah atau bisa kita sebut beda sangkut. Nah, di sini untuk mempermudah kita memahami operasi himpunan, kita bisa gambarkan bagaimana suatu operasi himpunan itu sendiri. Yang pertama kan tadi ada gabungan. Bisa kita gambarkan dua himpunan. Misal himpunan A. Ini himpunan A. Yang kedua ada himpunan B. Nah, untuk gabungan itu sendiri kita arsir semuanya. Kenapa? Karena dia gabungan. Ini namanya gabungan atau A gabung B. Nah, tadi operasi yang kedua kan irisan. Nah, di sini yang kita arsir adalah irisannya. Jika dia irisan, yang diarsir tengah. Irisan. Ini namanya A irisan B, diarsir. Nah, untuk operasi yang ketiga, tadi kan ada namanya komplimen. Komplimen itu yang diarsir di mananya? Jadi, ini namanya himpunan semesta. Di luar dari himpunan AB ada yang namanya himpunan semesta. Kita namakan dengan S. Di sini kita akan buat komplimen. Tadi kan kita mencari komplimen. Nah, itu komplimennya yang diarsir adalah di luar dari himpunan A dan B. Berarti ini yang di luar himpunan A dan B. Nah, selanjutnya operasi selisih. Jika kita disuruh buat A selisih B, maka yang kita arsir adalah A. Dan sebaliknya, jika kita disuruh membuat B selisih A, maka yang diarsir adalah B. Jika ini dibaca atau jika ini saja yang diarsir, berarti A selisih B. Jika B-nya yang diarsir, maka B selisih A. Nah, operasi yang terakhir namanya tadi kan operasi jumlah atau beda sangkut. Nah, kalau operasi yang ini yang kita arsir itu tadi bagian himpunan A dan B, tapi untuk irisannya jangan diarsir. Kenapa? Karena ini kan operasi jumlah, bukan irisan. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Saya harap apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman dan tentunya ilmunya bermanfaat bagi kita semua.
Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.